Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari apa ya? Hari Rabu. Hari Ahad ya, hari Minggu tanggal 22 Juni 2025. Kami bagian dari rombongan jemaah haji Kalimantan Barat tergabung dalam Kloter 23. Saat ini kami bersama Pak Haji Sandi sebagai perawat tenaga kesehatan di Kloter dan Pak Haji dari Yono sama-sama kita. Saat ini kami lagi sedang berada di Masjid Abdullah Ibn Abbas di kota Taif. Kota Taif dan di Masjid Abdullah Ibn Abbas ini dua hal yang sungguh sangat bersejarah dalam melengkapi sejarah peradaban Islam. Termasuk dalam hal bagaimana mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Salah satu referensinya adalah melalui Ibnu Abbas. Abdullah Ibn Abbas adalah sahabat Rasulullah SAW junior. Jadi umur beliau sangat terpaut jauh dengan beliau. Ketika Rasulullah SAW wafat, usia Ibnu Abbas itu baru sekitar 13 tahun. Jadi sangat junior dalam hal umur. Tetapi dalam persoalan ilmu itu luar biasa ya dibandingkan dari sahabat-sahabat senior lainnya. Ya, kenapa? Karena ada satu kebiasaan Abdullah Ibn Abbas sering menginap di rumah Rasulullah SAW. Karena selain Ibn Abbas adalah sepupu satu kali Rasulullah, juga istri Rasulullah yang terakhir namanya Maimunah juga bibi Rasulullah. Sehingga ketika umur masih kecil selalu nginap di rumah Rasulullah. Lalu di tengah malam Rasulullah bangun ingin sholat malam, lalu mencari air wudhu. Ternyata Abdullah Ibn Abbas lebih cepat mengerti mempersiapkan seluruh perlengkapan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Lalu suatu saat beliau bertanya sama Maimunah, "Ya Maimunah, siapa mau ada haga? Siapa yang menyiapkan semua perlengkapan wudhuku ini?" Kata Maimunah, "Oh, itu disiapkan oleh Abdullah Ibn Abbas." Begitu mendengar, Rasulullah langsung merespon dengan doa, "Allahumma allimhu at-ta'wila wa faqihu fid-din." Ya Allah, ajarilah ta'wil yakni tafsir Al-Quran kepada Ibnu Abbas dan pemahaman agama yang mendalam. Atas rekomendasi inilah dari seluruh sahabat yang paling ahli dalam bidang tafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Beliau mengerti betul makna lahir dan makna batin dari setiap ayat yang ada dalam Al-Quran. Kumpulan tafsir Ibnu Abbas dikumpulkan oleh seorang ulama ya dalam sebuah kitab namanya Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas. Dalam hal persoalan ilmu hadis juga termasuk di antara 7 sahabat yang meriwayatkan hadis lebih 1000. Ibnu Abbas meriwayatkan sebanyak 1600 hadis. Hadis itulah yang dikumpulkan di dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan kitab-kitab hadis yang tersebar hari ini banyak bersumber dari Ibnu Abbas. Apalagi yang namanya riwayat asbabun nuzul mayoritas semua berasal dari Abdullah Ibn Abbas, karena itu percampuran antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah hari ini kami lagi sedang berada di masjidnya Abdullah Ibn Abbas yang diabadikan, karena ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat berpencar, ada yang ke Madinah, tetap tinggal di Madinah seperti Abdullah Ibn Umar, Aisyah, ada yang ke Mesir namanya Amr bin Ad, ada yang ke Basra namanya Anas, kemudian ada yang ke Yaman namanya Muad bin Jabal, dan yang tinggal di Mekah adalah Abdullah Ibn Abbas. Tapi di akhir hayatnya beliau ke Taif dan tinggal di sini sekaligus mengajar, dan di tempat inilah beliau menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 78 Hijriah bersama para 11 syuhada yang pada perang Hunain yang terjadi pada tahun abad ke-8 tahun ke-8 Hijriah. Nah, inilah sekelumit tentang kenangan kita terhadap sahabat Rasulullah SAW yang mulia namanya Abdullah Ibn Abbas, dan sebuah kesyukuran keberkahan kita bisa berkunjung di salah satu tempat yang menjadi
kenangan peradaban sejarah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.